Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji syukur karena saat ini kita memiliki kesempatan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan pada malam hari ini. Atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu, atas anugerah-Mu ya Bapa di dalam hidup kami. Saat ini kami mau memuji dan menyembah nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memilih dan juga memanggil kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Jadikanlah kami bait suci-Mu dan juga mezbah doa-Mu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur
Siapakah kami ini Tuhan, yang Kau pandang berharga, yang Kau jadikan biji mata-Mu. Kami yang penuh dosa ini telah Kau ampuni atas pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Kau yang membuang semua dosa kami. Engkau yang tidak memandang kami hina, tetapi Kau pandang kami berharga. Kau menjadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Segala puji, segala hormat, segala sembah hanya untuk nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Tiada kau
Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, selamat malam, selamat beribadah di hari Kamis sebagai ibadah raya tengah minggu. Setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, baiklah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami kembali menikmati hadirat-Mu dalam pujian dan penyembahan. Terlebih pada kesempatan malam hari ini, kembali kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan memberkati kami, terlebih di hari Pasca kebangkitan-Mu, sehingga kami semakin memiliki iman yang kuat, teguh, dan boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang handal di dalam setiap keadaan, karena kematian saja sudah Tuhan tanggung, artinya Engkau telah menang dari kuasa maut yang telah membela kami sedemikian ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kristus telah mengalahkan kuasa maut. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 13 sampai dengan ayat 15 bagian A. Demikian firman Tuhan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Awal-awal Kristus dibangkitkan, timbul pandangan-pandangan, timbul perselisihan, bahkan kelompok Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan menentang keras tentang berita kebangkitan itu. Sampai kepada Paulus yang saat itu juga tidak percaya kepada Kristus, yang akhirnya dijumpai secara pribadi. Tetapi murid-murid yang sudah dijumpai beberapa kali setelah Yesus bangkit, murid-murid semakin yakin dan memang benar-benar membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Sehingga imannya tidak goyah sekalipun mereka harus menjadi martir dalam mengikut Kristus. Nah, maka Paulus di sini mengandaikan seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka pasti tidak ada kebangkitan orang mati. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka dikatakan sia-sialah iman kita, sia-sialah pemberitaan kita. Ternyata orang-orang Kristen termasuk Paulus berdusta bohong kalau Yesus bangkit, seandainya Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi ayat yang ke-20 di 1 Korintus 15, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang dari satu orang manusia. Ini menarik. Kalau Paulus sampai mengkaitkan dengan karena satu orang manusia mati, maut, siapa itu? Tentu Adam. Nah, janji tentang kemenangan Kristus atas maut itu bisa kita lihat di Kejadian 3 ayat 15.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini yang disebut janji induk, bahwa iblis nanti akan dikalahkan oleh keturunan perempuan. Dan keturunan perempuan itu adalah Yesus. Karena kalau keturunan laki-laki itu jelas dari Yusuf, tapi Yesus bukan lahir dari Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Nah, maka janji tentang kemenangan keturunan dari perempuan yang meremukkan kepala ular itu artinya Kristus menang atas kuasa kematian itu. Maka di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 yang kita baca tadi, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Nah, ini adalah kebangkitan pertama dari antara orang mati. Ini beda dengan kebangkitannya Lazarus. Ya, jadi kalau Lazarus itu bangkit karena memang dia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, dalam pengertian Yesus mampu menguasai kuasa maut. Itu tanda-tanda awal bahwa Yesus mampu menghidupkan orang mati. Tetapi kebangkitan Kristus beda. Kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan di mana Kristus sudah menggunakan tubuh ilahi, tubuh kesempurnaan, sehingga walaupun tangan dan kakinya lubang, lambungnya juga lubang, tapi dia tidak merasakan sakit, dan dia bisa berada dimanapun dalam waktu sekejap, di ruangan tertutup bisa hadir. Itulah kesempurnaan dari kebangkitan Kristus. Akhirnya dia naik ke surga sudah menggunakan tubuh yang sempurna itu tadi. Nah, oleh sebab itu, kalau janji induk bahwa maut, kuasa iblis, kuasa kegelapan telah dikalahkan oleh Kristus, maka berarti kita menjadi orang-orang yang telah dibela oleh Allah, telah ditolong oleh Kristus, yang kita harusnya mati oleh dosa, baik dosa keturunan dari Adam maupun dosa yang kita buat sendiri. Tetapi Kristus yang menebus kita, menjalani hukuman mati itu, supaya kita tidak mengalami kematian kekal, tetapi beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara sekalian, maka dalam minggu-minggu ini, kalau kita baca di ayat-ayat setelah kebangkitan Kristus, maka Kristus beberapa kali menampakkan diri, minta makan, diberi roti dan sebagainya, membuktikan dia hidup. Disuruh megang bahwa hantu tidak punya daging, dan Yesus bisa punya daging dari kebangkitannya, bukan bayangan dan sebagainya. Nah, sampai murid-murid benar-benar yakin bahwa itu Yesus yang telah bangkit. Nah, saksi-saksi hidup yang pada waktu itu menyaksikan Kristus telah bangkit, yang telah ditulis dalam Alkitab, kita tidak meragukan lagi tentang kebangkitannya, sampai dia naik ke surga dan akan datang. Oleh sebab itu, kita pada malam hari ini kembali bersyukur kalau Kristus telah memenangkan kita dari kuasa maut. Sebab tanpa perjuangan Kristus nggak mungkin manusia bisa mengalahkan kematian, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan hukuman kekal itu. Tetapi syukur kepada Kristus yang kemarin minggu yang kita telah bahas, bahwa Kristus telah memberikan kemenangan karena anugerahnya kepada kita, karena kasihnya kepada kita, karena cintanya kepada kita, sehingga kebangkitannya memberi harapan baru dalam hidup kita, memberi semangat baru dalam hidup kita, bahkan membangkitkan kita dari apapun keterpurukan itu. Karena kuasa maut, karena kematian, karena kebinasaan sudah tidak lagi menguasai kita,
tetapi kita di bawah kasih karunia Allah, yaitu hidup yang kekal.